Halo teman-teman pecinta serial Chinese drama, kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama, dalam bagian kedua ini, saya ingin memberikan ringkasan dari serial drama Destin. Mari kita berkenalan dengan karakter utama pria. Di negara bagian Yangzhou, hiduplah Ku Chuse, seorang pemuda yang pandai dan memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Sayangnya ia hanya suka bermain bersama teman-temannya dan tidak mau belajar. Ia merasa kekayaan keluarganya tidak akan habis dipakai meskipun ia tidak bekerja dan seumur hidup hanya bersenang-senang. Hingga suatu hari, orang tuanya mendengar kabar bahwa Kaisar Dinasti Rong ingin menikahkan Ku Chuse dengan adiknya yaitu Putri Yunchang. Tujuan Kaisar adalah untuk menguasai kekayaan keluargaku demi dijadikan modal untuk membiayai pasukan kekaisaran melawan serangan musuh, dan juga pemberontakan negara-negara bagian dari dinasti Rong. Tentunya Chuse maupun orang tuanya merasa keberatan, dan ibu Chuse segera menjodohkan Chuse dengan Ye Yun, putri keluarga Ye, keluarga cendekiawan terhormat di Yangzhou. Sekarang mari kita berkenalan dengan karakter utama wanitanya. Liu Yuru adalah putri dari sebuah keluarga pedagang yang biasa-biasa saja. Ia tidak mendapatkan kasih sayang maupun perhatian dari ayahnya, yang lebih menyayangi Selir dan anak-anak dari Selir tersebut. Sementara Yuru dan ibunya, yang merupakan istri sah dari ayahnya, malahan ditelantarkan. Bagaimana awal mula pertemuan Yuru dan Chuse? Pertemuan Yuru dan Chuse tidak meninggalkan kesan baik. Yuru tidak menyukai sikap Chuse yang menurutnya tidak sopan. Chuse juga menganggap Yuru sombong. Hingga saat mereka bertemu lagi di kediaman keluarga Ye, Yuru bahkan membuat kesal Chuse dan teman-temannya. Akibatnya, Chuse membalas perlakuan Yuru dengan mengerjai Yuru di depan orang banyak. Chuse menyatakan suka kepada Yuru dan hanya ingin menikahi Yuru seumur hidupnya. Kejadian ini sampai ke telinga orang tua Chuse, dan mereka dengan sangat gembira segera melamar Yuru untuk Chuse. Selir ayah Yuru yang serakah tergiur pada mas kawin yang ditawarkan orang tua Chuse dan nekat mewakili orang tua Chuse untuk menyetujui lamaran tersebut. Pernikahan pun berlangsung tanpa rasa suka satu sama lain antara kedua mempelai. Yuru yang awalnya telah dijodohkan dengan Ye Sean sangat sedih dan tidak rela. Beruntung bahwa ibu Chuse adalah wanita yang baik dan sangat cerdik. Melihat Yuru yang cerdas dan tulus hatinya, ia mengajari Yuru meneruskan bisnis keluargaku dan memimpin seluruh anak buah mereka. Kini Yuru justru yang diberi kuasa untuk mengatur rumah tangga dan bisnis keluargaku. Yuru bahkan juga bertugas mendisiplinkan Chuse. Chuse yang selama ini hidup bermalas-malasan dan boros, kini harus belajar untuk dapat lulus ujian negara. Kaisar yang tidak becus dalam mengatur negara dan melawan musuh-musuhnya, membuat banyak pemimpin-pemimpin di negara-negara bagian yang tidak mau lagi menyetorkan pajak, dan bahkan memperkaya diri sendiri, termasuk gubernur militer Wang di Yangzhou. Munculnya Luo Zhisang yang mendukung pergerakan Wang dan ingin membantai seluruh keluargaku, membuat keluargaku terpaksa mengungsikan seluruh keluarga, pegawai, dan harta benda mereka ke Yaozhou. Chuse dan Yuru yang terpisah dari keluarga mereka harus berjuang bersama untuk menyelamatkan diri. Saat nyawa hampir tiba di gerbang kematian, membuat Chuse dan Yuru menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan susah payah, akhirnya mereka berdua tiba di Yaozhou dan bergabung bersama keluarga mereka yang telah tiba sebelumnya. Kaisar yang lemah dan sakit-sakitan akhirnya wafat. Putra mahkota yang tidak becus juga tewas terbunuh.
Menteri Liang yang ambisius mengambil alih istana kaisar di Tongtu. Semua negara bagian tidak ada yang berani mengirimkan pasukan bantuan untuk melawan pemberontakan Menteri Liang. Hanya gubernur dan jenderal militer Yao Chou yang masih mau pergi ke Tongtu untuk melindungi ibu kota dan istana kekaisaran dari ancaman Raja Liang. Chuse akhirnya berhasil membunuh Raja Liang, dan demi menjaga perdamaian seluruh negara bagian, Ibu Suri mengangkat Gubernur Fan Xuan sebagai kaisar yang baru, dan ini menjadi tanda dimulainya dinasti Xia. Luo Zhesang yang masih berusaha mencelakai Chuse menyusup ke istana sebagai guru besar putra mahkota Fan Yu. Ia berhasil menghasut Fan Yu dan mendekati Ibu Suri yang memang ingin menjatuhkan Chuse agar tidak lagi menjadi orang kepercayaan kaisar. Ibu Suri memfitnah Chuse dan menekan kaisar agar menjatuhkan hukuman mati padanya. Kaisar terpaksa mengorbankan Yuru. Demi menyelamatkan Chuse, Yuru pun minum arak beracun dan mati. Sedangkan Chuse dibuang ke kota Yongzhou untuk mengawasi pembangunan bendungan Sungai Kuning atau Huanghe yang tak kunjung selesai. Di luar dugaan, Yuru tidak mati. Kaisar menggunakan strategi ini demi menyelamatkan Chuse dan Yuru. Hanya Menteri Changhe, yaitu paman Chuse, yang mengetahui rencana Kaisar. Kaisar sadar bahwa Chuse dan Yuru tidak bersalah dan sangat berbakat. Yuru harus mengganti identitasnya dan hanya boleh menemui Chuse maupun keluarganya setelah Chuse berhasil menyelesaikan pembangunan bendungan Huanghe. Akhirnya pembangunan bendungan selesai. Yuru pun menemui Chuse. Mereka saling melepas rindu setelah perpisahan 3 tahun lamanya. Mereka memutuskan untuk segera kembali ke ibu kota dan menemui Kaisar. Kaisar sadar bahwa Fan Yu anaknya tidak berbakat, mudah dimanfaatkan, dan berhati dengki. Sayangnya Kaisar yang sakit parah akhirnya wafat. Sebelum wafat, ia telah memutuskan untuk menunjuk Jenderal Zhou Kaolang sebagai kaisar penggantinya. Namun, tanpa adanya titah kaisar, Fan Yu yang adalah putra mahkota otomatis naik tahta. Terpengaruh dengan hasutan Zhesang, Fan Yu membuat titah palsu untuk memerintahkan Jenderal Zhou Kaolang pergi berperang. Ia merasa terancam bila Jenderal Zhou berada di dekatnya. Saat pasukan Jenderal Zhou terjebak dalam rencana jahat Zhesang, Chuse dan Yuru berhasil menyelamatkan mereka. Namun tanpa sepengetahuan Kaisar Fan Yu, Zhesang memalsukan titahnya untuk membantai seluruh keluarga Zhou. Saat mengetahui hal tersebut, Jenderal Zhou sangat murka dan berencana menyerang ibu kota untuk menghadapi Kaisar Fan Yu. Kaisar Fan Yu tidak berkutik melawan Zhesang yang mengambil alih kekuasaan. Ia akhirnya dikurung di kamarnya. Chuse dan Yuru yang mendengar berita itu segera berangkat ke ibu kota. Zhesang yang telah menunggu kedatangan Chuse dan Yuru segera menangkap mereka. Chuse berhasil mengulur waktu dan Changhe datang membawa berita bahwa pasukan Jenderal Zhou Kaolang selamat dan sedang menuju ibu kota. Di saat-saat kritis, Changhe pun menikam Zhesang dengan belati dan menyelamatkan Yuru. Changhe memberitahukan Zhesang bahwa ia adalah ayah kandung Zhesang. Namun dendam antara Changhe dan kakek Zhesang menyebabkan Changhe tidak bisa menikahi ibu Zhesang. Changhe yang merasa bersalah memilih bunuh diri menemani anaknya. Mereka berdua tewas bersama. Chuse, Yuru, dan Ye Sean menemui Jenderal Kaolang yang telah tiba di gerbang kota. Jenderal Kaolang memimpin pasukannya untuk menyerang ibu kota dan membalas dendam atas pembantaian seluruh keluarga Zhou dan atas perencanaan pemusnahan seluruh pasukannya. Chuse, Yuru, dan Ye Sean
berhasil menyadarkan Jenderal Kaulang untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas dendam pribadi, dan membujuknya menerima titah Kaisar Fan Xuan untuk naik tahta menggantikannya. Kaulang yang berhati baik akhirnya memutuskan melupakan dendam dan menerima titah tersebut. Kaulang menjadi kaisar dan dinastinya diberi nama dinasti Ancian. Atas nasihat Cuse, Kaulang memilih Chouye menjadi putra mahkotanya. Cuse dan Yuru memiliki seorang putra. Mereka hidup bahagia bersama kedua ibu mereka. Kaulang, yang pada dasarnya memiliki jiwa seorang prajurit, lebih memilih turun ke medan perang memimpin pasukannya melawan berbagai serangan musuh yang mencoba menguasai negaranya. 5 tahun kemudian, ia pun mewariskan tahtanya kepada Chouye putranya. Chouye menjadi kaisar dan di bawah kepemimpinannya, kerajaan mereka pun menjadi makmur, adil, dan sejahtera. Demikian ringkasan cerita dari serial Chinese drama Destined. Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Chinese drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis drama tersebut. Sampai jumpa.